Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mempuasakan, nah itu dia, siang hari itu berpuasa, malamnya qiyamul lail, ya kan? Jadi siang berpuasa, malamnya mendirikan sholat malam, ya kan? Ini saya sampaikan juga Bapak Ibu, sebenarnya sholat di malam Ramadan itu kalau ditanya yang terbaiknya kapan Ustaz? Di masjid apa di rumah? Sholat malam Ramadan itu di mana yang lebih baik? Di rumah apa di masjid? Di rumah. Sholat sunat itu yang terbaik di rumah, ya kan? Maka kata Umar, kalau sekiranya tidak adalah kajian-kajian ilmu di masjid ini, maka dia akan memilih tetap sholat di rumah. Cuman iman awak kini ko yola lemah bana, ya kan? Kalau tidak ada sholat berjamaah di masjid, kau mau tidak sholat kau jemaah kau di rumah deh, ya kan? Maka itu berkumpul bersolat bersemangat, ada gairah, ya kan? Kalau ditanya Nabi berapa hari sholat berjamaah di masjid, hanya 3 malam. Malam pertama Nabi diikuti, malam kedua ramai, malam ketiga semakin ramai, malam keempat Nabi pulang setelah Isya, tidak balik-balik lagi ke masjid, ya kan? Orang dah ramai nunggu-nunggu, ada yang sholat, ada yang segala macam. Besok paginya Nabi katakan, saya kemarin tahu kalian menunggu-nunggu di masjid, cuma saya takut jangan-jangan nanti dijadikan sholat ini sholat wajib gitu. Maka itu sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan, karena ada pengajian, ya kan, ada syiarnya Islam itu ada. Maka itu yang bagi orang yang tidak kuat iman, kadang-kadang kalau tidak sholat ke masjid, di rumah tidak pula sholat gitu, ya kan? Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan, sholatlah malam. Malah setelah sholat itu, kalau ada semakin yang bersemangat jemaah ini, setelah sholat di masjid dia mau lagi sholat malam nantinya. Ada yang seperti itu, yang rajinnya banyak juga, ya kan? Kalau ibu-ibu siku nampaknya dan rajinnya nampaknya banyak. Ya, nah artinya Bapak Ibu, kita isi malam itu, ya kan, dengan sholat malam qiyamul Ramadan, kemudian siangnya berpuasa, ya kan. Nah jadi kalau kita lihat bagaimana kekuatan fisik kita, ya kan, maka dibantulah kalau bisa sahurnya diakhirkan supaya dekat kepada subuh. Kemudian berbuka disegerakan kalau sudah datang waktu berbuka, sehingga santai untuk sholat maghribnya. Jadi itu sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan. Nah puasa itu menjalan sebenarnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya sekali setahun lah ya, minimal ya, kita berpuasa. Kalau seandainya tidak bisa berpuasa sunat, ya kan, ya minimal puasa wajib ini dikerjakan, ya kan, untuk bagian bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu faedahnya, yang pertama kita bisa mengendalikan diri kita, ya, dari segala yang membatalkan puasa, termasuk yang membatalkan pahala puasa yang kita dapatkan gitu. Jadi kalau bisa ibu-ibu mengecek kok gak hati-hati lah, ya, sehingga Rasulullah mengatakan man kana yu'minuna billah wa yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik. Kalau tidak mampu,
lebih baik diam. Jadi di suaka lebih banyak selebut senyum-senyum salah. Ya, jangan terlalu banyak mengecek gitu. Ya kan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kok banyaknya kawan mengecek, banyak saya senyum. Ya kan? Karena kadang-kadang sekali mengecek kok kadang-kadang lelok 1, 2, 3 lain nang kampe di bawah arus. Bu, le kenal Bu Yosiano. Yang mana tuh? Itu orangnya. Oh lain. Sampai di situ salah. Le kenal lah tuh. Jadi lanjutan baru nak kenal periuk nasi jaleh berman. Pajar tu pada di labuh. Itulah. Ya dah periuk nasi orang jaleh lu dia nyoba. Ya kan mungkin menyanduk nasi garajo mungkin dia nak. Orang nanya le kenal Josiano saya. Ya cek dulu masih lumayan, tapi 3 ampe kadang-kadang lah terpengaruh Pak. Padahal kita dalam keadaan berpuasa gitu. Ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, sekarang ini lagi pandemi, ya kan? Maka itu puasa itu kan bagian dari kesehatan. Sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Walaupun hadis ini diperdebatkan, tapi kenyataannya berpuasa itu memang menyehatkan karena memperbarui sel-sel dalam kehidupan kita, ya kan? Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan, lahirnya sehat, batinnya juga sehat gitu. Inilah, tidak ada Bapak Ibu di dunia ini yang tidak berpuasa. Ya, tidak ada yang tidak berpuasa Pak. Umat apapun ada puasanya. Cuman cara-caranya saja yang berbeda. Itu menunjukkan bahwa puasa adalah bagian penting dalam kehidupan manusia, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, kebahagiaan yang akan kita dapatkan dalam berpuasa, sebelum saya buka tanya jawab, pertama, Allah akan berikan kebahagiaan di waktu kita bersahur. Maka itu kalau bisa sahur dengan anak-anak di rumah, cucu, sehingga ada kebahagiaan yang luar biasa. Yang kedua, Allah akan berikan kebahagiaan ketika berbuka. Ya, itu kebahagiaan Pak. Karena selama kok makan bersama kok jarang, ya kan? Pas babuko kok lah bisa makan bersama. Yang ketiga, Allah akan berikan kebahagiaan di waktu beridul fitri, ya kan? Maka orang kalau sudah dapat kebahagiaan di bulan Ramadan, dia ingin kebahagiaan itu selalu ada dalam dirinya. Ya, sebelum kita mendapatkan kebahagiaan di bulan Ramadan ini, maka kita tidak bisa tetap berada di dalam puasa Ramadan, dalam makna menahan diri kita dari segala yang menjauhkan kita dari Allah. Maka ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Apa itu la'allakum tattaqun itu? Kata Muhammad Abdu, at-taqwa huwa ja'alal nafsi fil waghaya. Takwa adalah menjadikan diri terpelihara, ya kan? Terpelihara diri kita, baik fisiknya terpelihara, mentalnya terpelihara, ya kan? Kedekatan dengan Allah juga terpelihara. Kalau berat badan itu bisa aja terpelihara Pak, ya kan? Biasanya berkurang atau bertambah? Hah? Selama bulan Ramadan kok berkurang atau bertambah Pak? Berkurang. Cuman berkurangnya 2 kilo, habis Ramadan naiknya 5. Itu masalahnya. Selama menahan ku kurang badan, berat badannya kurang 2 kilo. Pas Idul Fitri naik 5, ya kan? Nah, itu makanya kadang-kadang Bapak Ibu seolah-olah tertekan perasaannya selama bulan Ramadan kok. Pas habis Ramadan dipupuknya sadonya enggak. Nah, itu kadang-kadang ya. Maka itu bagi kita Bapak Ibu yang dimuliakan,
Ramadan adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan perlu? Ini ada perubahan sedikit. Biasanya tadarus enggak, Pak? Tadarus ya? Masih ada tadarus Quran di sini? Ada ya? Satu hari, satu malam, satu juz. Kalau bisa nanti khatam Quran. Ibu bisa bahasa Arab? Le ngerti bahasa Arab? Minda. Apa-apa? Le pandai bahasa Arab? Minda. Kita cari di Makkah tu paji ketek-ketek pandai bahasa Arab. Iya bu. Hah? Ndak iya ketek-ketek kadang-kadang ikut kok mengecek dia di masjid haram deh. Abu danga apanya ngecek samoinyo. Ya nak, kalau di Madinah tu arah ke kanan tu banyak tukang baji yang ketek-ketek pandainya bahasa Arab. Santiang. Ya kan? Salutlah mau orang situ pandainya bahasa Arab. Ini orang Arab dia pandai ustaz ya nak. Al-Quran ini berbahasa Arab. Ya, Al-Quran kan berbahasa Arab. Kalau bisa membaca Al-Quran, baca terjemahannya. Ya, jadi itu tambahannya Pak. Kalau wakaja saya membaca, yang kita dapatkan cuma pahala membaca Al-Quran. Tapi isi dari Al-Quran itu yang belum. Maka itu biarlah 1, 2, 3 atau 5 ayat saja, lalu dibaca terjemahannya. Insya Allah Bapak Ibu, di antara kita yang hadir ini siapa yang sudah mengkhatam terjemahan Al-Quran? Terjemahan Al-Quran itu lah dibaca sampai selesai siap. Ada? Ya kan? Tapi kalau bahasa Arabnya, tapi awalah ngaku tadi tidak pandai bahasa Arab. Berarti kalau dibaca tidak ngerti isinya kan? Nah, sekurang-kurangnya baca bahasa Arabnya, dapat pahala per hurufnya, per katanya, ya kan? Dan baca pula bahasa Indonesianya supaya paham isi dari Al-Quran. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas, diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan itu sebagai petunjuk buat manusia. Jadi kalau petunjuk buat manusia, kalau tidak tahu isinya, tidak tahu terjemahannya, banyak akan jadi petunjuk buat kita. Maka itu pada Ramadan kali ini Bapak Ibu kita mulai metode yang baru dalam bertadarus